Selamat malam semuanya, selamat malam pada tanggal 27 November kali ini, hari Minggu malam hari ini kita coba mengupdate Bitcoin. Ya, kita coba update Bitcoin itu dan sesi video ini kita fokus untuk pergerakan Bitcoin gitu. Jangan terfokus pada outlook gua karena ini gue baru belajar juga posisinya, cuman tuh ada something yang gue pengen kasih ya, apalagi di lower time frame ini sangat-sangat penting menurut gue. Dan ya sebelum kita fokus ke lower time frame ya, sebelum kita fokus ke lower time frame, kita coba ke high time frame dulu gitu. Tentu di high time frame yang gua kasih itu sebelumnya udah ada. Gua pernah upload di situ, tapi gua akan coba mengulanginya lagi gitu. Kita fokus ke lower time frame, kita juga fokus ke high time frame gitu. Lah, selain di sini ya, di 4 jam ini gua menggunakan strategi smart money, tapi di posisi Elliott wave gua itu strategi Elliott wave gua itu lebih ke high time frame gitu. Kita fokus ke high time frame, lebih ke daily-nya, pergerakan daily-nya, jangka besarnya, skala lebarnya itu seperti apa gitu. Kita fokus ke daily ya. Nah di sini ya, tentu kalau kalian ngelihat outlook gue ini tuh agak familiar dengan video-video sebelumnya yang gue kasih gitu. Ini tuh gue pengen menginfokan lagi bahwa Bitcoin itu sedang melakukan pergerakan untuk mencari 5 gitu. 5-nya itu di mana? Bottom price terakhir pada Bitcoin itu dia itu mau kemana? Itu ya. Nah, balik lagi konfirmasi dari 5 ini kan, kalau kalian lihat nih 5 nih, konfirmasi dari 5 adalah dia break A gitu. Konfirmasi 5 adalah dia break A gitu, dan batas maksimal dia untuk melakukan gerakan kelima itu ada di 1618. Itu pergerakan maksimal dia itu, dimana habis 1618 pasti ada pullback lalu ngebikin pola-pola lain kayak gitu. Nanti pasti akan gua update itu seterusnya kayak gitu. Nah, cuman posisinya kita itu sedang mencari 5, konfirmasi yang kelima adalah 4, gue ulangi lagi. Nah, tapi bukan berarti bahwa setelah Bitcoin dia mencapai 20.000 atau di atas 20.000 di high sebelumnya itu, di lower high sebelumnya itu di 21.400, itu bukan berarti dalam posisi BTC buruan. No, itu bukan, karena BTC konfirmasi Bitcoin itu buruan di saat dia melakukan break angka 4 itu di angka 25.200 gitu. Walaupun di atas angka 4 itu ada imbalance, terus ada something supply ya, supply di A, B, ini yang gua kasih, tapi tetap bahwa pergerakan Bitcoin itu sangat-sangat bagus kalau misalnya dia posisinya break angka 4 gitu. Lalu kemanakah Bitcoin akan melanjutkan penurunan? Itu gue udah kasih tahu di Fibonacci dari 3 ke 4 ya. Balik lagi, ini Fibonacci dengan parameter lama gitu. 1274 ada di 15.500 ya. 1272 ada di sana posisi kita sekarang. 1414 ada di 14.400. 1618 ada di 12.000-an, 12.800. Dan gue sempat kasih tahu lagi bahwa sebelum video sebelumnya bahwa ada target ABC correction lagi, itu angkanya itu di 10.000 gitu loh. Itulah target penurunan dari high time frame-nya gitu. Ya, balik lagi gue kasih info bahwa dia kalau misalnya break angka 21.000 bukan berarti buruan gitu. Dia masih terbilang di high time frame-nya masih bearish trend gitu. Dia akan bagus jika dia break angka 4. Itu aja sih yang ingin gue sampaikan di high time frame. Lalu kita fokus ke lower time frame-nya. Kita fokus ke lower time frame-nya. Nah, di sini ada yang menarik menurut gua. Jadi ya, aduh, cepet. Waktu kita tinggal 4 menit lagi. Oke. Di posisi kali ini gue ada strategi smart money, dimana kalau misalnya kalian melihat suatu point interest gue, di sana ada something yang menarik ya, ada inducement juga ya. Fokus pada kotak area yang gue buat ya.
bisa-bisa aja dia nge-swipe ke atas lalu dia melanjutkan penurunan gitu. Terlalu banyak liquidity di atas yang belum ke-tag gitu. Makanya kalau misalnya kalian dalam posisi short, hati-hati juga. Gue pun ada posisi short ya. Gue itu ada posisi short. Dimana posisi short gue itu pertama ya, kita fokus pada suatu candle 4 jam. Nah, ini adalah inside bar, lalu dia ngebuat yang namanya inside bar lagi gitu. Posisi candle terakhir di candle yang terakhir yang break ini sangat-sangat bagus. Dan di sini gue akan melakukan di sini gue sudah melakukan short, di mana stop loss gue itu ada di atas candle yang ini, itu di sekitaran harga 16.000 berapa ini? 16.700. Itu stop loss gue. Gitu. Stop loss gue di situ, dan gue berharap Bitcoin itu bisa melanjutkan ke bawah. Tapi dalam posisi short ini gue nggak terlalu barbar ya. Gue nggak terlalu barbar karena takutnya dia ambil liquidity ke atas. Atau juga kalau misalnya kita ngelihat ini tuh sideways, harus hati-hati gitu. Dimana strategi gue pernah bilang bahwa gue pernah buat video YouTube bahwa gimana sih cara strategi kita itu di area sideways gitu. Ya terutama kita harus nge-buy di bawah dan kita harus nge-short di atas gitu. Kita harus tektokan atas bawah sampai dia ada salah satu posisi kita yang short sampai kena stop loss gitu. Itu strateginya. Kalau misalnya kalian penasaran dengan strategi sideways yang gua terapkan, kalian bisa cek YouTube gua, itu Future PME. Di situ gua juga jelaskan soal money management, soal strategi sideways yang gua terapin gitu. Dan kita fokus ke lower time frame, kita fokus ke area kotak yang gua bikin ini ya. Kita lari ke 30 menit. Di sini yang menarik. Memang ini adalah sideways gitu. Tapi kalau kalian telah ini tuh ada dia itu ngebikin suatu pola triangle pattern ya. Triangle pattern sebentar. Nah, dia itu sedang ngebikin yang namanya triangle pattern, di mana konfirmasi dari sebuah triangle pattern ya, dia break ya. Sebenarnya dia break stop loss gua di 16.700 ya. Itu sisi triangle pattern gitu. Tentu dia bisa ke atas, kita tuh bisa langsung nyari. Udah jelas kalau misalnya gua ngelihat tuh dari XAB nya itu, dia itu 1272, itu pas di OB 15 menit yang gue bikin. Kita coba cek. Kita tarik dari sini ya. Kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini ada 1272. 1272-nya tepat di area order block yang gue buat, atau dibilang area point interest yang gue buat. Itu area take profit dari pola tersebut gitu. Tapi di sini ada yang selain triangle pattern, ada hal yang menarik ya. Satu, posisinya itu dia bukan hanya triangle pattern, tapi dia itu ngebuat yang namanya bearish butterfly gitu. Bearish butterfly itu salah satu harmonic Elliott wave yang gue sukain juga. Jadi sebentar kita fokus ya. Jadi pola pattern itu sebenarnya tak ada hubungan erat. Pola pattern Fibonacci, Elliott wave itu ada hubungan erat, tapi balik lagi. Ini kalau salah sorry ya, maksudnya orang yang bisa pola pattern, entah dia harmonik atau dia pola pattern yang regular ya, belum tentu dia bisa Elliott wave, belum tentu. Tapi tentu aja yang paling penting dari sebuah pola itu adalah Fibonacci. Makanya kalau kalian benar-benar ingin getol banget Fibonacci, belajar itu sangat penting Fibonacci. Aduh, waktu kita 1 menit. Aduh, what the fuck. Ayo. Aduh, apa ini? Nih ya. Di sini tuh ada yang namanya bearish butterfly, di mana C ini ya dia menjadi higher low, lalu D ini dia bisa melewati X ini. Dan biasanya di area 1272. Nah, kalau misalnya kalian nih, nah 1272 ini 128 ya, beda-beda tipis sebenarnya gitu. Nah, ini tepat sih sebenarnya gitu. 1272 ini kita bisa bikin ya 1272. Dan ini melakukan suatu harmonic ya, harmonic pattern yang gue percaya bahwa dia itu benar-benar efektif kalau misalnya emang strategi Fibonacci itu diterapkan gitu loh. Dan ini salah satu menurut gua
kenapa Bitcoin bisa ke atas untuk menemui poin interest gue, karena kemungkinannya itu akan ada pola yang dia buat gitu loh di dalam C2C tersebut gitu loh. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian tiba-tiba kalau misalnya kalian short tiba-tiba kena stop loss, itu wajar sih gitu loh, karena kita balik lagi kita di area C2C. Sebenarnya kita kalau misalnya di area C2C itu nggak bisa nggak bisa berharap lebih. Kalau misalnya Bitcoin itu pengen ngedam, pengen ngepam gitu, otomatis kita main scalping aja gitu. Itu untuk pandangan gue terhadap Bitcoin pada saat ini gitu. Tentu gue ada long nggak? Gue nggak ada long karena gue lihat di order 15 menit. Kalau kalian lihat di order block 15 menit itu sebenarnya gue pengen long. Cuma posisinya di MetaTrader gue untuk akun scalping gue itu nggak ketek gitu. Sayang banget, beda berapa pips doang gitu. Itu nggak ketek. Alhasil gue cuma ada posisi short untuk swing gue di Binance, ya itu yang gue harapkan gitu. Tapi kalau balik lagi gue nggak memakai risk yang agak tebel, itu 2%-an di atas. Gue cuman only 1% doang karena gue takut aja sih gitu loh dia nge-swap ke atas gitu. Toh ini juga sebenarnya pengen bikin pola, yaitu pola bullish sebenarnya. Kalau misalnya pola bearish itu belum ada sih sebenarnya. Ini tuh sideways, tapi secara candle itu dia mendukung bearish gitu. Itu sih. Tapi ya di sini ada sisi yang menarik. Gua seperti biasa bahwa setiap video bahwa di akhir ini ada astrologi yang ingin gue bahas. Bahwa astrologi ya, video sebelumnya gue udah bahas bahwa astrologi di atas tanggal 25 itu sebenarnya posisinya short gitu. Balik lagi di after tanggal 25 itu ada Black Friday ya, dimana historical dari Black Friday itu dia itu biasanya historicalnya turun. Nah turunnya itu setelah beberapa hari H gitu. Historicalnya emang seperti itu. Tapi balik lagi kalau kita memandang astrologi sebenarnya itu di atas tanggal 25 ya, apalagi mulai di angka 27 ke atas itu sebenarnya udah posisi short gitu. Short swing sampai tanggal 27 gue bisa bilang sampai tanggal 5 atau 6 Desember. Itu sebenarnya posisinya seperti itu gitu. Tapi balik lagi gue ngelihat bahwa news ini masih lama, harusnya price action dan astrologi berbanding lurus. Seperti yang gue bilang bahwa di caption I'm follow the imbalance and high hope balance coming, harusnya ketiga unsur tersebut dia balance gitu. Jadi kalau misalnya posisi ada news di awal bulan dan posisinya astrologi short gitu loh, price action lagi bearish, gue berharap itu balance dan ya kita nikmatin short kita, momen kita gitu. Itu aja sih untuk pandangan Bitcoin gue. Thank you ya, thank you untuk semuanya. Semoga bermanfaat analisa Bitcoin gua ya. Hati-hati yang long atau short, kita nggak bisa berharap lebih karena ini adalah sideways moment. Sidewaysnya juga range-nya kecil. Sampah banget gitu. Otomatis kita scalping aja, scalping manja di 15 menit, 30 menit, 5 menit gitu aja sih sebenarnya gitu. Itu pandangan gue terhadap Bitcoin. Next gue coba membuat XAU gitu. Semoga bermanfaat. Thank you.